Nah, saudara lihat misioneri ini punya pendidikan dari S1 ya AB, MA, S2 dan DD, LLD, ya, lalu DD. Itu ada 3 gelar doktor. 我们这边可以看到，他有许多的教育背景，就是从学士、硕士到博士，他有3个博士学位。 Dia adalah ordained pastor dari Reformed Church. Artinya orang Amerika itu sangat menekankan ordained pastor, artinya pendeta yang diteguhkan ya secara resmi oleh sebuah gereja yang diakui. 美国人很尊重一些安利的牧师，他就是安利成归正教会的牧师。 Nah, saudara, dia disebut sebagai rasul orang Islam. 他也是被称为伊斯兰的使徒。 Orang Amerika ya disebut rasul orang Islam, bukan orang Indonesia, juga bukan orang Islam. 他是美国人，不是印尼人，但是他是也被称为针对伊斯兰的宣教士。 Dia mendirikan Arabian Mission. 他成立了阿拉伯的宣教， Dan juga pernah ke Bahrain, Irak, dan Mesir untuk melakukan pelayanan misi. 也去过巴林、伊拉克还有埃及做差传。 Jadi dia punya sepak terjang pelayanan misi itu sangat luar biasa sekali, saudara. 所以他的宣教经验也蛮丰富的。 Dan karya tulisnya itu berhubungan dengan 50 buku tentang Islam dan misi kepada orang Muslim. 他的作品也包含了50本书，就是关于伊斯兰教，还有针对伊斯兰宣教的施工。 Saudara, kalau kita melihat data-data ini, Samuel ini adalah misioneri yang bukan abal-abal. Dia adalah misioneri yang sangat berbobot. 看了这些资料，我们就可以知道，这一位撒母耳是一名很重要的宣教士， Dia 不是 punya akademis yang luar biasa, punya status pelayanan sebagai pastor yang luar biasa, bisa menjadi profesor, bisa menjadi dokter di sebuah gereja besar atau di seminari. 教育背景，还有他的侍奉的经验就蛮多，也可以当做那个神学院的一个教授。 Tapi ia rela diutus pergi ke tempat yang sangat-sangat berbahaya. 但是他也愿意被差去传福音到比较危险的地方， Yaitu konsekuensinya dia kehilangan 2 anak di ladang pelayanan misi. 结果他也失去了2个儿子。 Saudara, itu sebabnya kita harus menghargai, menghormati pelayanan seorang misioneri. 因此，我们这边要看重，也要看重那些宣教士的牺牲。 Meskipun kita tidak terpanggil sebagai seorang misioneri, tapi kita harus belajar menghargai, menghormati orang yang menjadi misioneri. 我们或许没有自己被呼召成为宣教士，但我们还必须看重那些宣教士。 Pertanyaannya, kenapa bukan foto di antara kita salah satu yang terpajang di sini supaya diingat dan dikenang? 那问题是，为什么这边没有挂上我们的照片来纪念我们呢？ Kenapa yang lain? Kenapa bukan di antara kita, saudara? 为什么是其他人呢？为什么没有我们这边？ Saudara, kita mungkin berkata itu bukan panggilan saya. 我们或许会说，这不是我的呼召。 Tapi kita boleh belajar mendukung pelayanan misi melalui doa, daya, dan dana. 但我们还可以透过我们的祷告、努力、我们的资金来支持宣教的施工。 Nah, saudara, minggu ini adalah minggu persembahan iman. 这个礼拜会有信心的奉献。 Kira-kira action kita apa? Persiapan hati kita sampai sejauh mana? 我们会采取什么行动，也会有什么心理的预备呢？ Sebenarnya kebaktian doa malam ini adalah saya ingin menyiapkan hati saudara untuk memberikan persembahan supaya nanti Pak Sinyong waktu khotbah Anda sudah siap memberikan persembahan. 这个祷告会就是要预备我们的心，所以当林牧师讲到的时候，我们就预备好了。 Nah, ketika Pak Sinyong bertanya, apakah Bapak Ibu sudah siap? 当林牧师会问我们是不是准备好了呢？ Mungkin saudara mengatakan, sudah Pak. 我们或许会说，我准备好 Siap 了。 apa? 准备好做什么 Siap 呢？ berdoa katanya. 准备好了要祷 Loh 告。 bukan hanya berdoa. 应该不只是祷告， Apakah sudah siap isi kartu persembahan iman? 我们会不会也已经准备好我们的奉献呢？ Bukankah begitu Bapak Ibu? 是不是这样呢？ Sebagai anak-anak Tuhan, murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati, ketika kita belajar
mengerti, memahami isi hati Tuhan, pelayanan misi itu tidak hanya didukung dalam doa, tapi daya dan dana. 如果我们真正了解上帝的心意，我们就会明白，宣教事工不只是祷告，但也是努力还有资金。 Saudara, kita bersyukur ya ketika proyek Alor itu mau dikerjakan, lalu ada rekan pelayan dari gereja baptis, pendeta Liu itu ikut 2 kali dalam perjalanan misi. 我们在阿洛那边的宣教施工就有2次有林牧师参加我们的施工， Nah, terakhir sama Pak Sin Leong itu pergi ya, yang terakhir ini. 最后一次就是跟林牧师一起去 Nah, 的。 ketika proyek ini mau dikerjakan, dia dengar, lalu mereka rapat di Sinode Baptis dan mereka ingin memberikan persembahan mendukung pelayanan ini 200 juta. 他听了，后来也开会了，然后他们也同意要投入了不少的金钱的。 Sebetulnya kita tidak ada MOU apa-apa dan dia tidak punya kewajiban untuk mendukung dana sebesar itu. 其实我们没有什么的合意，没有什么协议，就要求他要支持那么多的金额。 Kenapa dia mau mendukung? 但为什么他愿意 Karena 支 dia 持呢？ merasa pelayanan Alor itu layak untuk didukung. 因为他会认为这个阿洛的施工就是值得支持的。 Ikut mencerdaskan anak-anak yang terlantar dan mensejahterakan anak-anak dan keluarga mereka yang terlantar, yang tidak mampu belajar. 就是给很多的孩子，就是给他比较高等的教育， Bisa menyiapkan tenaga SDM yang lebih baik, menyiapkan seperti BBS tadi. 就像刚刚的 BBS 也会预备他们成为更好的一个人力， Bisa mengajar, mengindoktrinasi, dan membina, bahkan menjangkau orang-orang yang belum percaya. 也可以教育，甚至可以到那些还没信主的 Nah, 人。 saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau pelayanan misi itu dikerjakan dengan baik, Tuhan itu pasti akan menggerakkan orang untuk mengerjakannya dan mendukung dana itu. 如果一个宣教事工是好好处理的，那神一定会支持的。 Tapi kalau kita tidak mengerjakan misi dan tidak mengerjakan dengan baik, nanti Tuhan tutup berkatnya loh. 但如果我们不好好做，那神一定会关闭他的祝福。 Artinya kalau gereja semakin mengerjakan pekerjaan misi, Tuhan akan semakin berkati Bapak Ibu dan berkati gereja kita dan memberkati pelayanan misi kita. Amin, saudara. 如果我们教会宣教事工做的越多，那神就会更祝福我们。 Nah, saudara, kita akan belajar 2 ayat di tempat ini ya. Saya tidak punya waktu panjang untuk membahas semua ayat ini, tapi 2 poin-poin yang pertama adalah kita belajar Yesus mengatakan aku telah mengutus mereka, diutus ke dalam dunia di ayat 18 ini. 就18章耶稣的祷告，你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。 Doa Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 耶稣的祷告，你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。 Saudara, untuk kata dunia ini jangan diartikan hanya secara teknis ya tentang tatanan surya atau alam semesta yang indah begitu. 这里所讲的世界，并不只是技术科学方面的宇宙和一切的美 Nah, 好。 dunia di sini kita juga bicara tentang kema kehidupan manusia yang sementara fana dan penuh dosa. 它这边也是指短暂、虚空、满有罪恶的人生的一个居住帐篷。 Apa yang ada di dalam dunia tidak ada sesuatu pun yang baik. 这个世界里面根本没有好的， Tidak ada yang bernilai kekal. Semua kekuasaan kekayaan itu bersifat sementara dan ujung-ujungnya adalah binasa. 所有的财富、奢华、权势都是暂时的，最终都要灭亡。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? 这就是为什么耶稣说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？ Dan apakah yang dapat diberikan sebagai gantinya? 人还能拿什么换生命呢？ Artinya satu jiwa itu tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kekayaan dunia ini. 这就说一个灵魂就不能与我们这个世界的财富所相比的。 Bagi Tuhan, lebih baik Anda memperoleh satu jiwa daripada Anda memperoleh seluruh dunia.
对上帝来说，一个灵魂就比全世界的财富更重要。 Yang celakanya adalah bagi manusia, saya lebih baik memperoleh seluruh dunia daripada satu jiwa. 不过可惜的，我们这些人类会认为这些世界的财富会比较重要。 Nah disinilah kita melihat bagaimana isi hati Tuhan itu mau supaya kita itu memperhatikan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 这边我们就可以看见， Ya, baterainya mungkin habis, tolong ganti yang lain. Nah, dunia di sini juga menunjuk pada manusia yang berdosa, ya, sebagai penghuni atau penguasa atau pemilik. Nah, mereka seperti domba yang tersesat, ya, Alkitab mengatakan. Jadi mereka hidup di dalam kesusahan, mereka hidup di dalam kegelapan, ya, dalam kebinasaan. Ya, itu mungkin belum dinyalakan. Si Eriknya mana? Dipanggil belakang. Ya Mekonsi, langsung aja ya, pakai belajar vokal. Tuhan Yesus khotbah di bukit tidak pakai speaker, betul ya? Nah dunia ini juga bicara tentang manusia yang berdosa yang hidup di dalam kegelapan, yaitu manusia yang real sebagai penghuni ya yang ada di dalam bumi ini. Di dalam Matius pasal 9 ayat 35, Yesus mengatakan orang-orang ini adalah seperti domba-domba yang tersesat. Mereka hidup di dalam kesusahan, di dalam kegelapan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jalan ujung-ujungnya adalah binasa. Nah, saudara tahu ada seorang yang baru-baru ini ya menjadi heboh, yaitu diplomat muda luar negeri namanya Arya Daru. 我们如果看最新的新闻，就可以看我国的一些年轻外交官阿里亚达鲁。 Arya Daru ini tiba-tiba dinyatakan meninggal di kamarnya. 他突然就死在他的房间里面。 Singkat cerita, saudara jadi penyidik, satu penyidikan ke penyidikan, akhirnya disimpulkan ya berminggu-minggu, ya akhirnya dikatakan bahwa dia bunuh diri. 就经过了警方的调查，然后最后就下了一个结论，就是说他是被宣告自杀了。 Nah saudara, kenapa? Ya memang dari forensik, entah itu dari psikis atau dari ilmiah lainnya, ya mereka menyimpulkan bahwa memang Arya Daru ini mengalami tekanan mental dan tugas yang berat. 一些调查的结果就说他收到比较重要的任务，所以就收了生活的重担压力。 Saudara, sebetulnya masih banyak orang yang seperti ini. Bukan karena orang-orang yang susah hidupnya, tapi orang-orang yang punya potensi, punya ilmu, punya status bisa mengalami hal yang tragis seperti ini. 其实还有很多类似的事件，无论是他也是能干的，但是他也会面临这个比较悲惨的结局。 Jadi orang-orang di sekitar kita itu adalah seperti yang lagu dikatakan people need the Lord. Mereka itu membutuhkan Tuhan, baik itu tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan atau tidak. Mereka itu membutuhkan Tuhan. 这就像我们刚所唱的诗歌，无论是老少，他贫富有没有教育，所有的人都需要上帝。 Karena itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dunia itu menjadi objek kasih Allah. 所以因此，世界就是神的爱的对象。 Saudara bisa bayangkan, dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan manusia berdosa itu menjadi objek kasih Allah. 这个黑暗、满有罪人的这个世界，就成为上帝的爱的对象。
Jadi ketika kita melihat bagian ini, Tuhan itu sungguh ajaib sekali, ya. Bagaimana menjadikan dunia yang bobrok ini sebagai objek kasih Allah. 所以他就是一位很奇妙的神，他就是把这个破坏的世界当做一个他的爱的对象。 Dan dunia ini masih ditangguhkan Allah untuk tidak dimusnahkan karena Allah masih mengasihi isi dunia ini. 这个世界是被暂停，还没被消灭，因为上帝爱这个世人， Sama seperti dia mengasihi kota Niniwe 就像他爱那个尼尼微的城 yang 市一 sebentar 样， lagi akan ditunggang-balikan, akan dibinasakan. 就是即将要面临灭亡的那个。 Tapi sebelum dibinasakan, dia akan mengutus Yunus untuk memberitakan Injil di sana. 但是在灭亡之前，他就差派了约纳，就来去那边传福音。 Saudara yang dikasihi Allah, itulah isi hati Allah. 这就是上帝的心意。 Kalau kita tidak memahami isi hati Allah, 如果我们不了解上帝的心意， kita tidak mungkin mengasihi dunia ini sama seperti Yunus. Dia tidak mengerti isi hati Allah, maka dia melarikan diri dari Niniwe itu. 我们就会像约纳一样，我们不会爱这个世界，我们甚至会逃离神的招呼。 Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi sudah kita baca, ya. 刚刚约翰福音第3章36节， Bagaimana Allah itu mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. 我们可以看神如何爱世人，所以他就牺牲了他的独生子。 Jadi kasih Allah kepada dunia ini bukan hanya sebatas kata-kata. 神对这个世界的爱，并不只是在口头上， Kasih Allah akan dunia ini sungguh-sungguh mengasihi dan mengorbankan anaknya. 也有行动，就是牺牲了他的独生子。 Saudara, Allah telah menyatakan kasih-Nya dengan sempurna, 神已经显明他完美的爱， yaitu memberikan anaknya yang tunggal itu kepada dunia. 就是也借着他的独生子给这个世界。 Bukankah orang-orang di sekitar kita membutuhkan kasih Allah itu? 我们周遭的人是不是也一定会需要他的爱呢？ Tetangga kita, kerabat kita, family kita, mereka adalah seperti domba yang tidak bergembala. 我们的邻居、我们的亲朋好友，都好像是羊，如同没有牧人一般。 Saudara, saya ingat seorang yang berusia 60 ini. 我记得这大概是60岁的这一位， Dia adalah pengungsi pada tahun 1965, 他是在1965年的排华事件受害者， yaitu ketika ada pembantaian orang-orang Tionghoa di sekitar daerah di Kalimantan Barat, ya, selain beberapa kota, mereka melarikan diri, ya, ke pinggiran kota, ke Singkawang misalnya, salah satu tempat selain dari Pontianak atau kota-kota besar, dari tempat-tempat desa itu dibantai sama mereka. 就是在那时候的西加里曼丹的排华事件，其中一个他们逃离的城市就是山口洋的市郊。 Dia hidup kesepian, dia tidak sekolah, sebatang kara, dia bergantung pada belas kasihan orang karena dia lumpuh. 他行动不便，所以他也是生活孤单，也没有什么教育的。 Ketika kami mencoba menginjili dia, dia ya terbuka dan dia mau mendengarkan Injil. 我们试着向他传福音，他也愿意信主。 Singkat cerita dia mau percaya, lalu saya mengajak dia berdoa satu kata demi satu kata. 所以于是我就带领了他一字一句的祷告。 Saudara, ada begitu banyak orang tuh seperti orang-orang seperti ini yang hidup dalam kesepian, hidup sebatang kara, bahkan membutuhkan Injil keselamatan. 其实还有许多类似的孤单的人，就是活在灭亡之中。 Karena itu saudara, dunia sekitar kita adalah ladang misi yang sudah menguning. 我们这个世界就是已经守的宣教田地。 Kata dunia ini juga dikatakan sebagai ladang, bukan hanya objek kasih Allah, tetapi ladang yang telah menguning, yang siap untuk dituai. 这个世界不只是神的爱的对象，它也是一个宣教的田地，已经守的。 Tapi siapakah yang pergi menuai? 但谁会去收成呢？ Siapakah yang pergi menabur dan menuai kalau bukan saudara dan saya? 谁会去撒种、收整？如果不是我们呢？ Ini harus menjadi prioritas utama dari gereja sebagai panggilannya. 这应该成为我们教会首要的目标。 Jika kita memahami kasih Allah, kita tidak mungkin tidak melakukan apa yang Allah inginkan.
如果我们了解上帝的心意，我们就不会不做他所要的。 Jika kita tabur firman Tuhan, suatu hari kita akan menuai firman itu sendiri. 如果我们撒种神的道，那日后我们一定会收成。 Kalau kita tidak menabur, bagaimana kita bisa menuai? Enggak, tidak masuk akal, saudara. 如果我们不撒种，怎么会收成呢？这个就不合 Seluas 理。 apapun ladangmu, kalau kamu tidak pernah menabur, dia tidak akan menumbuhkan hasil buat kita. 无论我们的田地有多大，如果我们不撒种，我们不会收成。 Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita menabur di tanah yang tepat, kita akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat, Bapak Ibu. 圣经就说了，如果我们撒在好地上，我们会结实30、60、100倍的。 Karena itu saudara, marilah kita bangkitkan misioneri-misioneri kecil ini untuk menabur firman Tuhan. 所以让我们这些起来那些年轻的宣教士， Pelayanan itu tidak bergantung hanya 1-2 orang, tapi setiap orang, saudara. 侍奉就靠着 Tidak tergantung 1-2 orang atau 不只是 hamba 靠 Tuhan saja. 不只是靠着一位神的仆人， Tapi setiap orang percaya. 但就是靠着所有信主的人， Siapa saja yang memahami isi hati Allah. 所有明白上帝的心意的人， Disitulah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. 这里就是我们做上帝的作为。 Nah, saudara, kami ingin mencoba menyanyikan sebuah nyanyi tentang kasih Allah. 我想唱一个关于上帝的爱的这首歌， Kami minta hamba-hamba Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Kenapa saya minta hamba Tuhan untuk menyanyikan ini? Karena hamba Tuhan ini telah menyerahkan hidupnya, ya, juga sekaligus untuk mengingatkan kami, juga mengingatkan saudara bahwa Allah mengasihi isi dunia ini supaya kita bisa berkorban seperti Allah mengorbankan anaknya. Demikianlah Allah mengasihi dunia. Kiranya Tuhan boleh menolong memimpin kita memahami kasih Allah, ya. Bukan hanya sebatas nyanyian, tapi mencoba bagaimana kita merealisasikan kehidupan kita
melalui kehidupan sehari-hari mencoba mengasihi orang-orang yang terlantar ini. Nah saudara, yang kedua saya ingin bahas di ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, Yesus menggunakan prinsip Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau, sebagaimana Allah mengutus dia. Sekarang giliran Tuhan Yesus akan mengutus murid-muridnya. Tapi bukan hanya di wilayah Galilea atau di Nazaret, tapi Yesus ingin mengutus mereka di dunia yang luas. Selain di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena itu ayat ini penting buat kita untuk memahami. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Kata menguduskan diriku ya, atau mengkudus artinya ialah memisahkan diri dari dunia atau mengkhususkan diri bagi tujuan untuk misi Allah. Saudara, ayat ini sulit untuk diterapkan ya. Tapi saya ingat pada waktu saya mau masuk teologi ya. Tapi sebelum saya masuk teologi itu saya pernah mempersembahkan diri beberapa kali. Ceritanya bagaimana saudara? Nah kalau waktu masa-masa remaja pemuda itu, kalau setiap kali kan ada camp ya. Kalau remaja pemuda itu tiap tahun tuh ada camp ya, kayak gereja kita. Ada camp Siansin, ada camp Fungsian begitu ya. Nah setiap kali ada camp itu saya ikut saudara. Saya mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Sampai 3 kali saya mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ya, sampai takut karena tidak sekolah teologi dan tidak berani pergi sekolah teologi. Nah, ada camp berikutnya ternyata saya itu jadi pengurus dan juga panitia. Panitia camp itu ya. Aduh saudara, saya tuh sudah mencoba mencari alasan untuk tidak ikut camp itu saudara. Supaya saya tidak berdiri lagi, mengangkat tangan, mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Tapi akhirnya alasan-alasan yang saya ingin cari itu enggak ada, akhirnya saya ikut camp itu saudara. Ya, untuk camp yang kesekian kali. Dan pada waktu ikut camp itu saudara, khotbah yang luar biasa itu saya mencoba mengeraskan hati untuk tidak ya benar-benar masuk di dalam hati dia khotbah panggil apa begitu ya, pelayanan dia mengangkat, memanggil begitu. Saya mencoba mengeraskan hati. Tapi pada malam terakhir saudara, namanya panggilan Tuhan tidak bisa lari dari itu. Akhirnya saya berdiri mempersembahkan diri sekali lagi menjadi hamba Tuhan. Berarti yang keberapa kali saya sudah berdiri mempersembahkan diri? 4 kali. Tapi tetap tidak pergi ke sekolah teologi. Suatu hari ada KKR Pendeta Stephen Tong datang ke GKKB Pontianak. Selesai pelayanan dia dikasih tahu sama hamba Tuhan kami di situ, "Ditang, itu anak pemuda itu pernah mempersembahkan diri, tidak mau pergi sekolah teologi." Wah, dia datangin saya. "Hei, saya dengar kamu sudah mempersembahkan diri, tidak mau sekolah teologi ya? Kenapa kamu mempermainkan Allah?" Loh, saya kaget. Saya tidak mempermainkan Allah. Kamu mempermainkan Allah, bilang tidak mempermainkan Allah. Kalau kamu tidak mempermainkan Allah, sekarang pergi sekolah teologi. Saya kaget saudara waktu itu. Benar juga ini ya. Kalau saya tidak mempermainkan Allah, ya saya harusnya sekolah teologi. Sudah 4 kali mempersembahkan diri, tapi tidak pergi sekolah teologi.
Ya alasan saya bilang saya tidak layak, saya belum mampu dan sebagainya. Tidak, kamu harus pergi. Setelah saya bergumul apa yang dikatakan saudara, lalu saya pergi mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan sekolah ke Saat. Bukankah saudara juga sering mempermainkan Tuhan? Mungkin saudara mengatakan, tidak, saya tidak mempermainkan Tuhan. Alasannya sama seperti saya. Kita tidak mempermainkan Tuhan. Tapi sebetulnya kita mempermainkan Tuhan. Kita pernah berkomitmen, kita pernah berjanji kalau doa itu selalu rohani, gak pernah tidak rohani. Kita selalu bersyukur Tuhan akan berkat-Mu. Tuhan bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan. Tuhan bersyukur untuk segala karunia dan talenta dan waktu yang luar biasa. Tapi pernahkah kita merealisasikan sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia ini? Pernahkah kita benar-benar memahami kasih Allah itu? Bisakah kita menunjukkan bukti, tanda-tanda mengasihi Allah dengan cara yang real, yang nyata, saudara? Kalau saudara melihat misioneri di sini tidak ada ya. Tapi kalau saya nanti kasih satu gambar misioneri ini mungkin saudara bisa ada ini. Don Richardson. Ya. Ini asal dari Kanada, diutus WEC untuk melayani di suku Sawi di Papua, saudara. Don Richardson ini pernah ketemu dengan mertuanya penginjil Cahyadi yang khotbah minggu pertama bulan misi. Cahyadi masih ingat, itu istrinya kan orang barat itu, ya orang bule. Itu bapaknya itu pilot di Papua, pilot misi. Saya tanya dia, karena gambar pas di situ Richardson, saya ingat dia juga di Papua. Saya bilang, Pak Jim ingat enggak, kenal dari Richardson? Oh saya kenal, saya pernah ketemu dia. Jadi dua orang barat ini, satu dari Kanada, satu dari Amerika ini ya bertemu di Papua pernah, tapi dia sudah meninggal. Richardson ini sudah meninggal. Nah Richardson ini adalah misioneri yang pergi pelayanan di Papua, saudara. Nah saya mau ceritakan kisah Peace Child ini, buku tulisan Don Richardson ya. Nah Don Richardson ketika dia menjadi misioneri di situ itu masih primitif ya. Dan banyak suku yang berbeda satu sama lain. Dan kadang-kadang ada perang suku, sangat membahayakan. Apalagi orang asing seperti ini pasti gampang ya jadi mangsa begitu saudara. Tapi Tuhan melindungi, menjaga dia. Nah perang-perang suku seperti ini biasanya bagaimana bisa terjadi damai begitu ya. Supaya tidak perang-perangan. Nah bila satu suku dengan suku yang lain mau berdamai, itu harus ada pengorbanan seorang anak, namanya anak pendamai. Jadi ketika mereka mau berdamai satu sama lain, mereka harus menyerahkan seorang anak sebagai korban pendamai. Lalu berdamailah mereka ketika ada anak yang dikorban itu. Nah ketika Don Richardson melihat peristiwa ini satu analogi yang baik untuk menceritakan kasih Allah kepada manusia yang mengorbankan anaknya yang tunggal itu sebagai korban pendamai antara Allah dan manusia yang berdosa. Jadi Don Richardson menggunakan analogi ini, ilustrasi ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mengasihi kita dan dia ingin berdamai dengan kita dan dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai pendamai, sebagai peace child begitu ya, untuk mendamaikan kita. Oh mereka mengerti dan banyak di antara mereka menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kalau Don Richardson tidak diutus ya ke Papua dan tidak menginjili, mungkin kita tidak akan melihat orang Papua percaya seperti sekarang ini. Siapakah yang akan diutus? Siapakah yang rela pergi dan memahami kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal itu, saudara? Saya tertarik dengan
kesaksian perdobatan pendeta Yonggi Cho. Ya, meskipun akhir-akhir pelayanannya itu pengajarannya agak miring. Banyak orang tidak senang, begitu ya. Tapi saya mau ceritakan tentang pertobatannya. Pendeta ini adalah pendeta besar, saudara. Dia punya jemaat itu 850.000. Kota Malang, penduduk seluruh Kota Malang itu 880.000. Hampir seperti itu jumlahnya begitu. Seluruh Kota Malang gitu ya. Dan setelah Covid menurun menjadi 450.000. Bagaimana dia mendirikan gereja? Awal mendirikan gereja. Dia mendirikan gereja dari sebuah tenda. Tenda biasa. Tapi siapakah dia? Dia bukan keturunan orang Kristen. Dia bukan keturunan pendeta. Dia bukan tinggal di sebelah gereja, bukan. Dia bukan keturunan orang-orang yang percaya. Dia adalah Buddha ekstrim, keras sama orang tuanya. Dia mengatakan ketika di dalam khotbahnya dalam bahasa Inggris, dia bilang, I was chanting at the Buddhist temple every day with my father. Artinya chanting di Buddha, tuk. Tahu kau itu loh, baca mantra, doa setiap hari bersama Bapak. Dia adalah penganut agama Buddha yang taat dan yang setia. Jadi pendeta besar, bagaimana bisa terjadi? Satu hari dia jatuh sakit. Sakit tuberkulosis, TBC. Sakit itu divonis oleh dokter bahwa 6 bulan you punya hidup. Tidak lama, 6 bulan. Wah, dia sedih dan nangis, masih muda waktu itu. Berobat tidak mampu. Lalu dia menangis, berteriak, berdoa kepada Buddha. Hai Buddha, help me. Tolonglah saya. Dalam kesaksiannya mengatakan, Buddha tidak menjawab. Jangan-jangan Buddha lagi traveling, katanya lagi piknik. Dia tidak dengar doa saya. Dia frustasi, dia kesel. Sedangkan dia begitu gentar dan takut tentang sakitnya. Lalu dia berteriak pada Tuhan orang Kristen. Dia mengatakan, Tuhan Allah orang Kristen ini. Apakah betul ada pencipta langit dan bumi? Apakah engkau adalah Tuhan yang hidup? Tolonglah saya. Seminggu kemudian ada seorang wanita datang berkunjung ke rumah dia untuk berdoa bagi dia. Ditolak sama dia. Tapi datang lagi perempuan itu tetap tabah berdoa. Lalu dia mau berdoa, hanya baca Alkitab. Doa, baca Alkitab. Doa dan baca Alkitab. Bisa toh Bapak Ibu? Doa, baca Alkitab. Bukan saja bisa. Bapak Ibu tuh bisa bikin renungan LD. Very good. Tiap hari saudara bikin LD. Tapi hasilnya mana? Prakteknya ada nggak? Pergi nggak mengabarkan Injil ke rumah orang? Baca firman dan doa. Supaya orang itu percaya. Dan akhirnya Yonggi Cho ini percaya. Melalui seorang penginjil perempuan yang sederhana. Dan menjadi pendeta besar. Ketika kita bicara tentang diutus, ya ada orang yang diutus pergi tempat yang jauh. Dan itu penuh pengorbanan yang besar kalau orang mau diutus di situ. Tapi ada orang yang juga diutus di tempat yang dekat. Di sekitar rumah kita. Ada yang diutus ke tetangganya untuk mengabarkan Injil. Ada yang diutus ke lingkungan kerabat kerjanya. Ada yang diutus ke rumah-rumah untuk memberitakan Injil. Setiap orang pasti punya panggilannya. Entah itu jauh, entah itu dekat. Setiap orang itu Tuhan titipkan supaya kita menaburkan benih Injil kepada orang percaya.